Hai, balik lagi sama gua Cendikia. Selamat datang di playlist jaringan komputer. Untuk hari ini kita akan coba belajar membuat server DHCP pada jaringan. Kurang lebih workstation yang akan kita pakai itu sama seperti 2 episode sebelumnya. Kita akan pakai satunya jaringan LAN dan yang satunya itu adalah jaringan wireless. Untuk jaringan LAN kita gunain 2 komputer yang dihubungkan dengan satu buah switch dengan menggunakan kabel straight. Kita hubungin dengan kabel straight. Kemudian untuk jaringan satunya lagi, jaringan wireless, itu kita akan menggunakan satu buah laptop sama seperti di episode sebelumnya dan juga satu buah smartphone. Oke, kita juga butuh access point untuk ini dan teman-teman butuh mengubah perangkat di bagian laptop sama seperti episode sebelumnya. Silahkan ditonton biar lebih lengkap. Kemudian diganti ke wireless. Kalau udah, karena hari ini kita akan belajar DHCP, kita akan gunain yaitu server agar kita nggak nginput secara statis ya atau manual. Kita butuh server buat nginputin IP ke masing-masing workstation kita. Nah, server ini dia punya IP. Kita kasih IP-nya 192.168.123.1. Terus buat start IP address-nya itu kita mulai dari 20 aja kali ya. 20. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa menghubungkan switch dan access point-nya menggunakan kabel straight. Ini kita menghubungkan kedua jaringan ini dan juga menghubungkan satu jaringan yang udah kita gabung tadi dengan servernya sehingga kita bisa membuat IP dinamisnya, jadi nggak perlu input satu-satu. Oke, langkah selanjutnya tinggal pergi ke servernya, double klik, terus di bagian config teman-teman klik fast ethernet dan di sini teman-teman masukin IP address dari si servernya 192.168.123.1. Terus tap aja nanti muncul subnet masknya. Terus teman-teman pergi ke service, nanti klik bagian yang DHCP. Jangan lupa ini di switch on. Dan di bagian start IP address kita mulai IP-nya dari 20. Ini terserah sih teman-teman mau mulai dari berapa. Jadi itu balik ke kalian. Terus untuk subnet masknya udah sama. Dan maximum number of user itu tergantung dari berapa workstation yang kita pakai di jaringan kita. Jadi di sini kita pakai 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita tulis 4. Kalau udah, jangan lupa di save. Oke. Terus teman-teman tinggal close aja dan pergi ke workstation-nya. Nah, di sini bagian desktop, terus IP configuration, klik yang DHCP. Dia bakal nge-request ke servernya, minta buat IP-nya. Nah, kita udah dapat 192.168.123.21. Ini sebenarnya harusnya startnya dari 20, tapi kayaknya 20-nya udah di smartphone deh. Oke. Coba kita minta requesting IP address-nya lagi. Kayak ini 23. Kayaknya ada yang udah ke klik DHCP. Ini sama. Teman-teman ganti jadi DHCP dulu. Kayak ini 20. Terus ini juga jangan lupa juga diganti ke DHCP. 22. Oke, jadi semuanya requestnya successful ya. Jadi untuk 20-nya di sini, 21-nya di sini, 22-nya di sini, 23-nya di sini. Oke, jadi karena start IP address-nya kita tadi dari 20, maka range dari IP address kita itu dimulai dari 20 sampai 23. Makanya untuk 4 maksimum usernya tadi 4, makanya ini jadinya karena start dari 20 maka IP pertama itu 20, terus yang kedua itu 21, kemudian yang ketiga 22 dan yang terakhir itu 23. Oke, yang terakhir ya tinggal kita cek apakah jaringan yang kita buat ini berhasil atau enggak, itu dengan cara mencoba ping dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Ya, kita coba ping. Oke, successful ya, berhasil. Terus misalnya ini ke sini successful juga sama dan ini ke sini. Oke, successful.
Jadi kesimpulannya kalau menggunakan IP DHCP, teman-teman nggak perlu nginputin secara manual IP address dan subnet masknya di masing-masing komputer, tapi teman-teman cukup setting IP dari servernya, server DHCP-nya, terus teman-teman setting startnya mau dari berapa untuk masing-masing workstation, dan nanti tinggal di bagian workstation-nya kita tinggal nge-request. Kita ubah aja status tadi menjadi DHCP. Nih, kita pindahkan ke DHCP. Nanti kalau ada keterangan request successful, berarti teman-teman berhasil nge-request ke server DHCP-nya untuk minta IP dan subnet masknya, beserta default gateway dan DNS servernya. Jadi lebih easy, lebih mempermudah teman-teman kalau seandainya jaringan yang kalian buat itu banyak workstation-nya. Kan gempor juga nih kalau lebih dari jumlah belasan kan, capek nginput satu-satu, jadi makanya itulah gunanya DHCP. Oke, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa buat diulang-ulang. Kalau ada pertanyaan yang mau diskusiin silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share video ini, siapa tahu teman kalian yang lagi belajar dari rumah juga butuh video ini. Sekian dulu dari aku. See you in the next video. Keep learning.